Halo Kak, Kak Niang lag ya? Apakah screen aku udah terlihat? Udah Kak. Oke. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal membahas tentang soal-soal model UTBK di mata pelajaran biologi. Nah, ini mungkin Aca mau menjelaskan. Oke, jadi untuk soal UTBK terbaru ini ada tiga tipe soal. Yang pertama pilihan ganda seperti biasa, tapi 5 opsi ya. Jadi A sampai E. Kemudian tipe kedua itu pernyataan sebab akibat. Jadi ada pernyataan sebab, pernyataan pertama, kemudian ada yang sebab, terus pernyataan kedua. Nah itu nanti kalau A itu sebabnya benar, terus akibatnya benar dan saling berhubungan. Kalau B, sebabnya benar, terus akibatnya benar tapi nggak berhubungan. Kalau yang C, sebabnya benar tapi akibatnya salah. Kalau yang D, sebabnya salah tapi akibatnya benar. Terus kalau jawaban E, itu sebab dan akibatnya itu sama-sama salah. Tipe ketiga yaitu pernyataan benar salah. Jadi biasanya nanti akan disediakan 4 pernyataan, 1, 2, 3, 4, terus nanti kita tentuin kalau pernyataan 1, 2, 3 itu benar, maka nanti kita silangnya atau pilihnya itu opsi A. Kalau yang benar 1 sama 3, kita pilih opsi B. Kalau yang benar 2 dan 4, kita pilih opsi C. Kalau 4 doang yang benar, kita pilih D. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 benar semua, kita pilih opsi E. Oke, makasih Aca. Jadi mungkin kita langsung bahas ke soalnya sekali ya. Jadi untuk sistem hari ini tuh aku sama Kak Aca bakal ngejelasinnya ganti-gantian. Aku ngejelasin yang nomor ganjil, nanti Kak Aca ngejelasin yang nomor genap. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Di sini ada soal tentang materi sel ya. Ini materi kelas 11 pas awal-awal. Oke, jadi ini ada soal tentang proses pembelahan sel pada tahap telofase akan membentuk cakram pembelahan yang memungkinkan sel untuk membelah diri dari arah luar ke arah dalam. Nah, pembentukan cakram pembelahan atau cleavage furrow ini adalah salah satu peran dari, jadi ini ada 5 komponen sel, dan salah satunya itu adalah berperan untuk pembentukan cakram pembelahan atau si cleavage furrow-nya itu. Ini laser pointer aku kelihatan nggak? Di cleavage furrow-nya itu tuh yang ini. Oke, jadi pada saat sel membelah, pada saat fase anafase atau telofase, ya pada saat telofase itu kan sel kebelah jadi 2 ya. Nah, terus pada saat sel mau memisah, nanti itu dia akan membentuk cekungan atau cekungan ke dalam berupa cakram pembelahan atau si cleavage furrow-nya ini. Oke, mungkin aku sekalian bahas ya jawabannya. Oke, nah ini kan pilihannya ada yang centriole, mikrotubulus, filamen aktin, dan filamen intermediate, serta nukleus. Oke, jadi kalau centriole sama nukleus mungkin teman-teman udah tahu. Itu kan fungsinya kalau centriole buat menghasilkan benang-benang spindle pada saat pembelahan sel, dan kalau nukleus itu berfungsi sebagai pusat pengaturan kegiatan sel. Nah, jadi jawabannya itu dalam yang membentuk cleavage furrow itu adalah antara yang B, C, atau D. Nah, pilihan B, C, D ini itu ketiganya disebut sebagai cytoskeleton. Nah, cytoskeleton dari namanya itu berasal dari kata cyto dan skeleton. Cyto itu sendiri artinya adalah sel, dan skeleton artinya adalah rangka. Nah, jadi cytoskeleton ini itu memiliki fungsi layaknya rangka pada manusia. Jadi bisa untuk pergerakan dan juga untuk
menopang struktur dari si sel itu sendiri. Nah, untuk sitoskeleton itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini tuh dia itu merupakan polimer dari protein alfa tubulin yang warnanya kuning tua ini dan protein beta tubulin. Kemudian dia akan bergabung menjadi satu membentuk mikrotubulus. Nah, untuk fungsi dari mikrotubulus itu dia bisa sebagai alat gerak berupa silia dan flagela. Lalu untuk membentuk benang-benang spindle yang tadinya pada saat pembelahan sel dihasilkan oleh sentriol, dan juga bisa untuk pergerakan intrasel, yaitu maksudnya adalah pergerakan organel dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam sel. Selanjutnya, sitoskeleton yang kedua adalah mikrofilamen. Nah, kalau untuk mikrofilamen ini, dia juga biasanya disebut dengan filamen aktin, karena protein penyusunnya merupakan protein aktin. Nah, inilah fungsi mikrofilamen, yaitu berperan dalam pembentukan cakram pembelahan atau si cleavage furrow tadi dalam pembelahan sel. Lalu dia juga berfungsi untuk membentuk mikrofili. Kalau mikrofili ini tuh adalah jonjot-jonjot, semacam jonjot-jonjot kecil di usus untuk memperluas bidang penyerapan dari si ususnya. Nah, terus mikrofilamen ini juga berfungsi untuk kontraksi otot. Kalau teman-teman ingat di bab sistem gerak, dalam mekanisme kontraksi otot itu ada protein miosin dan aktin yang bekerja sama untuk mengontraksikan otot. Nah, kalau yang sitoskeleton ketiga itu adalah filamen intermediate. Nah, jadi kalau ini tuh dia lebih fungsinya ya buat menyokong struktur sel dan agar organel-organel itu tetap berada di tempatnya dan bentuk sel itu tetap stabil. Kira-kira sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Nah, berarti untuk jawaban yang cleavage furrow tadi itu yang filamen aktin. Yang C. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, boleh Aca lanjut. Oke, kita lanjut ya soal nomor 2. Ini tentang homeostasis, khususnya untuk sistem ekskresi. Oke, langsung aku bacain aja kali ya soalnya. Berikut ini adalah gejala fisiologis yang berlangsung pada seseorang yang sedang berpuasa. Oke, pernyataan nomor 1, pituitary posterior meningkatkan produksi vasopresin. Pernyataan kedua, konsentrasi aldosteron dalam darah cenderung turun. Pernyataan ketiga, tubulus contortus distal menjadi sangat permeabel terhadap air. Dan pernyataan keempat, produksi urin mengandung konsentrasi urea yang rendah. Oke, mungkin nanti ke depannya aku bakal jelasinnya sistemnya kayak gini ya. Jadi aku bacain soalnya, terus aku kasih tahu jawabannya, nanti kita lanjut slide baru aku jelasin ya. Oke, jadi untuk soal yang pertama ini, atau soal nomor kedua ini, jawabannya adalah B. Jadi yang benar adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi yang pernyataan pertama, tadi kan pituitari posterior itu meningkatkan produksi vasopresin. Oke, jadi pituitari posterior atau nama lain itu hipofisis posterior itu menghasilkan produksi hormon vasopresin. Nah, vasopresin ini apa ya? Sinonimnya atau nama lainnya itu adalah ADH, anti diuretik hormon. Jadi diuretik itu adalah suatu kata sifat yang artinya itu meningkatkan produksi urin. Gitu. Jadi karena anti berarti ADH itu adalah hormon yang fungsinya itu untuk mengurangi produksi urin. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan meregulasi reabsorpsi air utamanya di tubulus contortus distal.
Jadi ketika tubuhnya kita itu memproduksi semakin banyak ADH atau vasopresin tadi, maka semakin banyak maka semakin banyak air yang direabsorpsi, sehingga urinnya itu akan semakin sedikit volumenya. Jadi kalau orang puasa, ini ya nanti di soal ini prinsipnya adalah kita itu berusaha untuk mengkonserv atau mengurangi pengeluaran air, terutama melalui urin ya. Jadi itu diingat-ingat prinsipnya. Oke, jadi yang nomor 1 ini benar ya pernyataannya. Jadi untuk mengurangi pengeluaran air melalui urin, kita harus atur gimana caranya. Ya berarti kita memperbanyak reabsorpsi air di tubulus contortus distal. Dengan dibantu siapa? Dengan dibantu oleh hormon ADH atau nama lainnya adalah vasopresin. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Tadi pernyataannya adalah konsentrasi aldosteron dalam darah cenderung turun. Sekarang kita tanya dong, apa sih aldosteron itu? Jadi aldosteron ini masih hormon juga. Dia itu fungsinya untuk meningkatkan reabsorpsi air dan ion natrium, terutama pada tubulus contortus distal. Jadi kalau semakin sedikit nih, tadi kan aldosteron dalam darah cenderung turun. Akibatnya apa? Kalau aldosteronnya itu dikit, maka airnya tadi kan gagal direabsorpsi sehingga dia banyak yang terbuang melalui urin. Padahal tadi prinsipnya apa? Kita tadi berprinsip bahwa kita harus mempertahankan air. Karena kan selama puasa kita cuma minum waktu pagi doang sama nanti waktu malam doang kan. Jadi dari antara subuh sampai maghrib kita nggak minum, padahal kita butuh untuk memenuhi kebutuhan air. Salah satunya dengan cara mempertahankan air di dalam tubuh itu. Jadi dengan memperbanyak reabsorpsi air. Jadi kalau aldosteronnya rendah, ya berarti airnya banyak kebuang. Ini nggak sesuai dengan prinsip kita tadi. Makanya pernyataan 2 itu salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan ketiga. Tubulus contortus distal menjadi sangat permeabel terhadap air. Nah, jadi yang perlu di-highlight di sini adalah permeabel. Permeabel itu artinya bisa dilalui dengan mudah. Kalau terhadap air, berarti airnya bisa lewat keluar masuk itu dengan mudah melalui si membran atau dinding tubulus contortus distal. Nah tadi yang masih berkaitan dengan pernyataan nomor 1, kan tadi ADH-nya itu dia memperbanyak reabsorpsi air kan. Nah kalau misalnya reabsorpsinya udah banyak nih, maksudnya ADH-nya udah banyak, tapi ternyata permeabilitas TCD-nya itu nggak ditingkatkan, ya sama aja gitu. Jadi permeabilitas dinding tubulus contortus distalnya itu harus ikut juga meningkat. Gitu. Jadi biar airnya bisa pindah dari lumen masuk ke dalam darah lagi. Gitu. Kemudian pernyataan keempat, produksi urin mengandung konsentrasi urea yang rendah. Oke, jadi mungkin teman-teman pernah belajar di kimia, kalau konsentrasi itu kan beda sama jumlah kan. Jadi konsentrasi itu berapa banyak jumlah zat terlarut, tapi dibagi dengan volume larutannya, atau mungkin kalau kasarannya itu volume zat pelarutnya. Nah, tadi balik lagi ke prinsip awal, kita harus berusaha biar air itu nggak banyak kebuang lewat urin. Jadi airnya kita reabsorpsi lagi. Nah, kalau airnya kita reabsorpsi, berarti kan urinnya itu akan semakin sedikit mengandung air. Sehingga konsentrasi zat terlarut di dalam urinnya itu akan meningkat. Termasuk juga si urea ini. Jadi konsentrasi urea di urin harusnya akan meningkat, bukan malah rendah. Nah, karena ureanya ini konsentrasinya tinggi, maka kita sebut sebagai urinnya itu semakin pekat. Lawannya pekat berarti encer. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut aja ke soal selanjutnya. Oke, aman. Lanjut Nia. Oke, makasih Aca. Jadi kita lanjut ke soal yang ketiga ya teman-teman. Soal ketiga ini kita bakal membahas tentang bioteknologi. Jadi mungkin untuk di sekolah teman-teman belum masuk ke materi ini karena materi ini kalau di kelas 12 itu emang masuknya ke bab terakhir. Jadi biasanya nanti baru dipelajari di semester 2. Cuman sebenarnya kita juga udah pernah pelajari ini di kelas 9 walaupun belum
sedetail di kelas 12, tapi nggak apa-apa. Oke, jadi soal ini adalah soal tentang salah satu produk dari bioteknologi, yaitu adalah kultur jaringan. Nah, terus dia itu ditanyain tentang tahapan-tahapan yang benar dalam proses pembuatan kultur jaringan ini. Jadi, yang pertama itu adalah perbanyakan platelet, terus yang kedua adalah pengembangan kalusel, dan yang ketiga aklimatisasi tanaman baru di tanah, dan yang keempat adalah penumbuhan jaringan pada medium. Nah, ini kita ditanya apa urutan yang benarnya. Oke, jadi sebelum masuk ke tahapan urutan dari tahapan itu, aku pengen ngejelasin konsep dasar dari kultur jaringan itu sendiri. Oke, jadi kultur jaringan itu adalah teknik perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau vegetatif artinya itu berarti dia tidak membutuhkan pembuahan antara sel jantan dengan sel betina. Nah, terus kultur jaringan ini juga sangat-sangat memanfaatkan sifat atau potensi yang dimiliki oleh tumbuhan. Oke, jadi ini lumayan sering ditanyain juga di soal-soal. Pokoknya kalau kultur jaringan itu berarti kata kuncinya adalah totipotensi. Nah, totipotensi itu adalah kemampuan dari suatu sel untuk tumbuh menjadi individu baru yang lengkap dan utuh. Jadi contohnya kalau di gambar ini di jaringan, kita ngambilnya itu sampel dari sel daun. Kemudian sel daun itu bakal dikulturkan dan nanti akan di akhir bakal tumbuh sebagai individu baru yang lengkap dan utuh. Jadi dia dari sel daun itu bisa punya akar, bisa punya batang, karena dia punya sifat totipotensi tadi. Nah, oke, jadi sekarang kita bahas tahapannya. Tahapan yang pertama itu adalah mengambil eksplan atau sampel jaringan. Ya, jadi dari tanaman yang besar ini kita ambil salah satu bagiannya sebagai eksplan atau sampel yang nantinya akan kita kulturkan. Nah, tapi sebelum dikulturkan itu, eksplannya harus disterilisasi dulu nih dengan alkohol dan NaCl. Nah, kenapa sih harus disterilisasi? Karena tadinya itu kan eksplan ini berasal dari tumbuhan yang bebas ya. Nah, tumbuhan bebas ini tuh dia banyak kena kontaminasi dari bakteri ataupun mikroorganisme lain. Nah, nanti kalau nggak disterilisasi itu, takutnya yang akan berkembang di kultur itu malah si mikroorganismenya. Dan itu akan cenderung menghambat pertumbuhan dari si tanamannya. Ya, jadi pas dikulturkan itu dia keadaannya harus benar-benar steril. Nah, selanjutnya setelah udah disterilisasi, eksplannya itu nanti akan dikultur atau ditanam di medium nutrisi. Nah, mungkin ini nggak kelihatan gambarnya untuk tahapan berikutnya. Jadi pas setelah dikulturkan di medium nutrisi ini, nanti eksplannya itu lama-kelamaan bakal tumbuh menjadi kalus. Jadi kalus ini tuh kayak semacam massa sel yang besar dan merupakan hasil pertumbuhan eksplan. Jadi kayak bentuk eksplan yang udah besar, tapi si kalus ini tuh dia bukan merupakan eksplan yang udah terdiferensiasi. Jadi kalus itu juga belum punya bagian-bagian tumbuhan lain seperti akar dan batang. Oke, karena kalus itu tadi merupakan massa sel yang sangat besar, jadi dia itu nanti bisa dibagi-bagi atau dipisah-pisahkan dan disebar ke beberapa wadah. Kemudian kalusnya itu nanti akan berdiferensiasi menjadi planet. Nah, jadi di sini udah ada proses diferensiasi. Berarti si planet ini tuh udah memiliki bagian-bagian lain dari Tuhan, seperti akar dan batang.
Oke, berarti planet itu udah merupakan tumbuhan lengkap yang terdiri dari akar, batang, dan daun, tapi ukuran itu masih sangat kecil. Nah, selanjutnya planet ini kan dia di medium kulturnya yang tadi kan lingkungannya steril banget ya. Nah, kalau misalnya nanti dia tiba-tiba langsung ditaruh di lingkungan yang bebas dan terkontaminasi langsung dengan udara yang nggak steril, nanti dia bakal kaget dan pertumbuhan itu bakal terganggu. Makanya dia harus diaklimatisasi atau kayak diadaptasikan ya secara bertahap dari lingkungan yang steril ke lingkungan yang steril, terus baru ke lingkungan yang non steril. Nah, aklimatisasinya itu biasanya 2-4 minggu. Kemudian kalau misalnya di lingkungan yang steril ini udah berhasil survive, maka dia udah siap untuk dipindahkan ke lingkungan yang biasa yang udah terkontaminasi langsung dengan udara. Nah, maka disinilah si planet itu akan nanti dipindahkan ke lahan dan menjadi tanaman baru. Kira-kira begitu untuk kultur jaringan. Apakah ada yang bertanya? Oh, aku baru baca chat. Suara aku mantul lagi. Iya nih ya, masih mantul-mantul gitu. Halo, kalau ini masih nggak? Udah lumayan lebih baik daripada yang tadi. Ya, maaf ya teman-teman. Berarti mungkin kalau untuk pembahasan yang tadi ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyain aja. Oke. Jadi untuk jawaban yang soal tadi ini adalah yang D. Yang pertama adalah penumbuhan jaringan, lalu ada pembentukan kalus, lalu perbanyakan planet, dan tadi adalah yang terakhir, sebelum dipindahkan ke lahan, dia ada aklimatisasi dulu. Mungkin boleh dilanjutkan, Aca. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini tentang sistem imun. Nah, soal ini berfokus pada respons inflamasi. Langsung aku bacain aja kali ya. Proses yang tidak terjadi pada proses berikut. Jadi proses berikut itu maksudnya adalah inflamasi, adalah titik-titik-titik. A. Monosit bermigrasi ke jaringan dan berubah menjadi histiosit. B. Dinding sel pembuluh darah menjadi permeabel terhadap cairan. Yang C. Otot polos dan pembuluh darah berkontraksi. Yang D. Pemecahan trombosit menjadi trombokinase. Dan yang E. Pencernaan intraseluler oleh sel fagosit. Oke, jawabannya ini adalah C. Terus untuk pembahasannya kita next ke slide berikutnya. Oke. Jadi mungkin aku jelasin dari respon imun dulu kali ya. Jadi sistem imun itu ada dua divisi besar gitulah ya. Yang pertama adalah innate immunity. Kadang ini kita sebut sebagai respon imun yang non spesifik. Jadi ini ditemukan pada hampir semua hewan, termasuk yang kayak serangga-serangga kecil gitu, sampai manusia yang sesempurna itu juga ada gitu. Yang kedua, divisi kedua itu adalah imun adaptif, atau kadang disebut juga sebagai imun yang didapatkan atau acquired, atau juga disebut sebagai respon imun yang spesifik. Nah, khusus yang adaptive immunity ini tuh ditemukan hanya pada vertebrata, jadi kayak manusia, terus mungkin hewan-hewan yang berwujud hewan beneran gitu, yang gede. Kalau yang kayak serangga, itu dia belum ada adaptive immunity. Nah, oke, kita balik lagi ke innate immunity. Jadi, si imun yang non-spesifik ini, itu dia mengenali
apa ya, semacam sifat bersama atau sifat yang umum ditemukan pada patogen. Jadi kalau patogen tuh, oh berarti si sel yang punya protein A itu adalah patogen. Dia dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai, sorry, itu masih jelas nggak suaranya? Sempat terputus. Atau putus? Sekarang udah. Oke, sorry. Oke, aku lanjut ya. Tadi kalau misalnya si sel tubuh kita, maksudnya sistem imun kita itu sampai mengenali protein A pada suatu sel, maka sel itu dianggap sebagai patogen, sebagai ancaman gitu buat tubuh kita. Nah, karena cuma sedikit jenisnya, maksudnya satu protein itu hampir dimiliki oleh semua patogen, maka kita cuma butuh sedikit reseptor. Jadi reseptornya itu jumlahnya cuma sedikit. Dan untuk responnya itu lebih cepat. Jadi kayak tak gitu. Begitu datang bisa langsung kita kasih respon, bisa langsung kita serang balik gitu. Nah, untuk innate immunity ini ada dua step. Yang pertama itu barrier defenses. Jadi lebih kayak ke penghalang secara fisik gitu. Contohnya dari kulit, jelas banget kulit, terus habis itu ada membran mukus. Biasanya di daerah-daerah yang agak basah-basah lengket itu ada membran mukusnya. Yang ketiga adalah secretions. Maksudnya adalah hasil sekresi, kayak misalnya air mata, terus air liur, terus habis itu kalau misalnya kita lihat di saluran pernafasan, itu biasanya ada mukusnya. Nah, itu termasuk secretions. Nah, dia itu buat apa ya? Buat sebagai pertahanan pertama banget nih kalau misalnya kita kemasukan patogen. Nggak cuma patogen sih sebenarnya, bisa juga yang kayak debu atau zat asing apapun lah yang sifatnya itu berpotensi untuk membahayakan tubuh kita. Nah, kalau misalnya patogennya itu atau zat berbahaya itu udah lolos nih, nah, lewat barrier defenses, tapi dia masih hidup, masih survive, dia akan dihadang sama internal defenses. Berupa biasanya itu sel-sel bentuknya. Kayak sel-sel fagositik, terus ada natural killer cells, itu biasanya dia mengenali sel-sel yang tumor, sel-sel yang OTW menjadi tumor atau kanker, terus sel-sel juga yang dia itu infeksi sama virus. Kemudian ada antimicrobial proteins dan yang akan kita bahas nanti adalah inflammatory response. Gitu. Nah, kalau misalnya si patogen itu masih lolos juga nih di internal defenses, dia bakal dihadang sama adaptive immunity. Jadi aku jelasin dulu kali ya. Jadi adaptive immunity atau respon imun yang spesifik atau juga disebut acquired immunity, itu dia mengenali sifat-sifat yang khas atau khusus pada patogen-patogen tertentu gitu. Jadi karena setiap patogen itu punya protein khusus, jadi kita tuh membutuhkan banyak banget reseptor. Karena misalnya bakteri ada 100. Nah, setiap masing-masing bakteri itu dia punya protein sendiri yang khas banget buat dia sendiri gitu. Makanya kita butuh 100 reseptor yang berbeda. Jadi lebih banyak dibandingkan kalau tadi yang innate immunity. Nah, kelemahannya adalah adaptive immunity ini dia responnya agak lambat. Agak lebih lambat karena dia harus kayak ada step by step-nya gitu. Dia harus mengaktifkan ini, nanti ini aktif dia harus bantu mengaktifkan yang itu. Jadi lebih lama gitu dibanding yang innate immunity. Nah, untuk adaptive immunity ini ada dua subdivisi berarti ya, ada humoral response dan juga cell mediated response. Nah, untuk dua respon ini, jadi humoral dan cell mediated atau diperantarai sel ini, dia kerjanya itu bersamaan, beriringan gitu. Bukan setelah humoral habis itu baru yang cell mediated gitu. Enggak, jadi lebih kayak ke beriringan gitu. Kalau yang humoral response itu dia lebih banyak melibatkan sel B, limfosit B, dan dia itu bekerjanya dengan menghasilkan antibodi. Kemudian untuk yang cell mediated response atau respon di perantara dalam situ adalah sel limfosit T, dan juga nanti limfosit T-nya itu ngapain? Dia akan melakukan suatu aksi yang sifatnya itu sitotoksik. Jadi si limfosit T dan apa namanya bala tentaranya itu nanti akan menghancurkan sel patogen itu secara langsung. Nah, kemudian yang akan kita bahas ini kan inflammatory response nih, jadi respons inflamasi.
Jadi sebenarnya apa ya, proses atau tahap-tahap utama inflamasi itu ya ini yang digambar nih, 3 ini doang. Cuma nanti ada pre-eventnya, ada juga post-eventnya. Nah, untuk yang proses utamanya itu ini yang apa namanya, yang coklat-coklat di atas itu ceritanya adalah apa ya, kayak kalau orang misalnya kena terus kayak ketusuk gitu loh. Itu kayak kalau aku bilangnya sih susuben, kalau teman-teman nyebutnya apa nggak ngerti. Nah, itu misalnya kayu, misalnya kita ketusuk kayu. Nah, kayu itu kan dari luar. Terus kita kayak nggak ngerti itu bersih, steril atau enggak gitu kan. Nah, bisa jadi tadi si kayu itu dia tuh mengandung bakteri. Nah, ketika itu kayunya nusuk kulit kita, berarti kan bakterinya secara nggak langsung, maupun secara langsung itu kan akan ditransfer gitu kan ke dalam tubuh kita. Nah, ketika ada bakteri datang, maka nanti akan datang mast cell atau sel tiang, diikuti sama makrofag gitu. Jadi kalau mast cell itu dia adalah sel yang termasuk ke dalam sistem imunitas yang dia itu stay di jaringan gitu. Kemudian kalau makrofag itu sebenarnya dia itu termasuk sel yang golongan fagositik. Tuh. Ada yang bilang makrofag itu berasal dari monosit, tapi ada juga yang bilang makrofag itu berasal dari neutrofil. Jadi ada beberapa jenis sel yang ketika dia teraktivasi, dia bisa berubah menjadi makrofag. Gitu. Nah, si mast cell ini nanti dia akan menyekresikan sesuatu yang kita sebut sebagai histamin. Nah, histamin ini buat apa? Histamin ini akan stimulasi pembuluh darah untuk berdilatasi atau memperlebar diameternya. Kenapa harus diperlebar? Ya karena kan kita butuh sel darah putih kan buat masuk tuh, buat makan bakteri-bakterinya, sama mungkin nanti makan sisa-sisa selnya. Makanya kita butuh pasokan darah yang lebih banyak gitu. Nah, sedangkan si makrofag nanti dia akan menghasilkan kayak suatu protein sinyal gitu untuk apa? Untuk mengundang neutrofil datang ke tempat terjadinya cedera. Oke, itu step pertama. Step yang kedua, tadi setelah neutrofilnya diundang, terus setelah tadi pembuluh darahnya udah melebar, si neutrofil itu dia akan diapedesis. Mungkin teman-teman pernah dengar diapedesis itu adalah pergerakan sel darah putih menembus pori-pori di dinding pembuluh darah. Nah, jadi pada tahap ini, setelah tadi pembuluh darah itu melebar, permeabilitas pembuluh darah itu akan meningkat. Jadi kayak apa ya, semakin besar pori-porinya atau semakin banyak. Jadi biar mempermudah keluar masuknya cairan ataupun sel darah putih. Itu. Nah, tahap terakhir, tahap ketiga itu adalah si neutrofilnya itu kan dia akan makan bareng sama makrofag. Tadi dia akan makanin sisa-sisa sel yang rusak atau disebut sebagai debris, dan juga dia pasti akan makanin si patogen itu. Nah, pada beberapa kasus, pada beberapa kejadian, sisa-sisa neutrofil, makrofag, terus mungkin debris yang belum sempat kemakan, atau juga bakteri, itu dia akan berkumpul, terus membentuk nanah, atau kita sebut sebagai pus. Gitu. Oke, kita balik ke slide sebelumnya kali ya. Oke, tadi yang A, monosit bermigrasi ke jaringan dan berubah menjadi histiosit. Jadi monosit itu, tadi aku bilang, dia ketika teraktivasi, dia bisa berubah menjadi makrofag. Nah, histiosit itu apa? Histiosit itu ada yang bilang, histiosit itu adalah makrofag yang gede banget, yang versi raksasa dari makrofag, tapi ada juga yang bilang histiosit itu adalah makrofag yang dia itu stay di suatu jaringan. Nah, yang tadi kan ini kejadian ya, berarti yang A itu benar ya. Kemudian yang B, dinding sel pembuluh darah. Oke, ini harusnya nggak pakai sel, dinding pembuluh darah aja, bukan dinding sel pembuluh darah. Menjadi permeabel terhadap cairan. Ini benar, tadi berkaitan juga sama biar mempermudah keluar masuknya sel darah putih. Yang C, otot polos pada pembuluh darah berkontraksi, salah ya, karena untuk berdilatasi, untuk meningkatkan diameter pembuluh darah, itu harusnya relaksasi, bukan kontraksi. Yang D, pemecahan trombosit menjadi trombokinase, ini ada yang aku sebut sebagai pre-eventnya. Jadi sebelum terjadi inflamasi, akan terjadi, kalau misalnya tadi lukanya itu sampai
nembus pembuluh darah, terus ngerusak dinding pembuluh darahnya, itu kan darahnya pasti akan keluarkan berdarah gitu. Nah, biar darahnya nggak terlalu banyak keluar, nanti akan terjadi pembekuan darah. Nah, itu dilakukan sama trombosit. Mungkin teman-teman pernah belajar juga di sistem sirkulasi, yang nanti ada vitamin K, terus nanti membentuk fibrinogen, salah mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, itu kejadiannya di pre-event dari inflamasi. Kemudian yang opsi E, pencernaan intraseluler oleh sel fagosit. Ini benar banget. Jadi sel fagosit itu bisa berupa neutrofil, bisa berupa makrofag. Itu mereka semuanya itu termasuk ke dalam sel fagosit. Jadi yang salah tadi adalah yang C, karena harusnya berelaksasi, bukan berkontraksi. Gitu. Gimana? Jelas? Aman nggak nih? Atau ada yang tanyain dulu? Oke. Kalau nggak ada, berarti lanjutnya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita bahas tentang lantai. Jadi ini tipe soalnya juga tipe soal yang sebab akibat. Yang tadi di awal udah cara jawab apa pilihannya ada A, B, C, D, E-nya itu udah dijelasin sama Kak Aca di awal. Jadi ini adalah tentang tumbuhan kantong semar yang disebut sebagai carnivorous plant mau merangkap hewan di dalam kantongnya untuk mendapatkan nutrisi dari hewan tersebut. Sebab tumbuhan kantong semar biasanya hidup pada lingkungan yang kekurangan unsur nitrogen seperti lingkungan rawa-rawa. Oke, jadi ini adalah gambar dari tumbuhan si kantong semarnya itu. Nanti untuk mekanismenya itu, jadi nanti tuh si kantong semar ini akan mengeluarkan bau busuk yang nanti tuh bakal mengattract hewan-hewan serangga untuk mendekati si tumbuhan kantong semarnya ini. Nah, nanti tuh terus si serangganya ini bakal hinggap di pinggir-pinggirnya kantong semar ini. Terus di dalam kantong semar ini dia juga mengandung nektar yang juga menjadi salah satu faktor yang menarik serangga. Nah, terus akibatnya si serangganya ini tadi bakal nempel ke kantong semar, terus dia bakal bisa kayak kecebur gitu ya ke dalamnya, terus nanti bakal diperangkap sama si kantong semarnya ini, terus dimakan gitu. Kira-kira. Nah, terus oke, mungkin sebelumnya aku jelasin tentang unsur hara utama yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan ya. Jadi ada 3 unsur utama, yaitu adalah unsur-unsur NPK. Jadi ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, kalau nitrogen ini utamanya itu dia buat pertumbuhan daun. Ya, jadi ingat aja kalau daun kan belakangnya N. Jadi dia itu makainya unsur nitrogen. Terus yang unsur fosfor atau P, ini tuh dia fungsinya utamanya buat pertumbuhan bunga. Ya mungkin ini agak maksa sih kan, harusnya flower ya. Cuma kayak buat ngingetnya, bunga itu kan bahasa Inggrisnya ya flower, terus agak diplesetin aja jadi flower. Ya, inget itu berarti menggunakan itu fosfor. Terus yang ketiga adalah kalium atau K. Dia itu juga utamanya buat pertumbuhan buah. Nah, ini juga agak-agak maksa sih, tapi menurut aku ini tuh ngebantu buat ngingetnya. Jadi ini inget aja kalau kalium buat pertumbuhan buah gitu. Oke, kita langsung bahas ke kantong semar. Jadi dia itu benar tadi dia hidupnya di lingkungan yang kadar nitrogennya rendah seperti rawa-rawa. Padahal nitrogen ini kan adalah salah satu unsur hara utama yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah,
Sehingga si kantong semarnya ini mau nggak mau harus mengonsumsi nitrogen dari sumber yang lain. Karena dari lingkungan itu kan kurang tercukupi. Makanya dia itu mengonsumsinya nitrogen dari serangga. Karena eksoskeleton atau cangkang luar dari serangga itu mengandung zat kitin yang merupakan sumber nitrogen. Oke, jadi untuk soal yang tadi itu pernyataan pertama benar. Jadi dia itu benar yang mau menangkap hewan di dalam kantongnya untuk mendapatkan nutrisi dari hewan tersebut, yaitu berupa nitrogen. Karena tumbuhan kantong semar biasanya hidup di lingkungan yang kekurangan unsur nitrogen. Ini juga benar dan menghubungkan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Oke, ini ada di chat. Oke. Jadi kalau belum ada pertanyaan, mungkin boleh dilanjut aja. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada yang tanya, mau dijawab dulu nggak? Boleh sebentar. Nah, kalau unsur-unsur yang lainnya ini dia bisa didapatkan dari lingkungan atau biasanya juga dikasih pupuk. Kira-kira gitu sih. Semoga udah bisa menjawab ya. Boleh dilanjut aja. Oke, aku lanjutin ya. Next, kita masih balik lagi ke soal sebab dan akibat. Jadi ini tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, untuk pernyataan pertamanya, keberadaan cahaya matahari membuat tanaman tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya. Sebab proses pemanjangan dan pembelahan pada sel yang tidak terpapar cahaya jauh lebih cepat daripada sel yang terpapar cahaya. Oke, ini jawabannya pernyataan yang pertama benar. Kemudian pernyataan keduanya itu juga benar dan ini saling berhubungan gitu, merupakan suatu kalimat sebab dan akibat gitu. Makanya jawabannya adalah A. Benar-benar berhubungan. Kok bisa gitu kan? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke. Tunggu kebebasan. Oke. Jadi gerak tumbuh pada tumbuhan yang yang arah tumbuhnya itu distimulasi atau dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya, itu disebut sebagai fototropisme. Jadi tropisme itu artinya adalah gerak tumbuh pada tumbuhan yang arah tumbuhnya itu dipengaruhi atau bergantung pada arah datangnya stimulus. Nah, kalau foto itu artinya cahaya. Berarti yang mempengaruhi tadi itu adalah cahaya gitu. Jadi misalnya tumbuh kalau misalnya lurus berarti kan ke atas gitu ya. Kalau misalnya ada cahaya di sini, berarti akan bengkoknya ke arah datang cahayanya. Nah, kalau pada tumbuhan itu ada pucuk, ada juga akar gitu. Biasanya namanya adalah shoot dan root. Kalau pucuk tumbuhan, jadi yang di atas permukaan tanah, itu dia relatifnya itu kebanyakan menunjukkan fototropisme positif. Jadi dia tumbuhnya menuju ke arah datangnya cahaya. Jadi kalau misalnya menuju itu berarti geraknya positif, kalau menjauhi berarti geraknya negatif. Kalau rootnya di akar itu dia cenderungnya fototropisme negatif atau bisa juga geotropisme positif. Nah, kalau pada fototropisme positif, ini sebenarnya kenapa sih gitu kan? Kenapa kok bisa terjadi fototropisme positif? Jadi, ini berkaitan dengan proses degradasi auksin pada sisi yang terpapar dengan cahaya matahari. Terus auksin apa gitu? Terus kalau misalnya dia terdegradasi kenapa gitu kan? Jadi auksin itu merupakan salah satu fitohormon. Fito itu artinya tumbuhan, hormon itu ya hormon, suatu sinyal, suatu senyawa sinyal gitu. Jadi fitohormon adalah hormon yang ditemukan pada tumbuhan.
si auksin ini dia itu berperan untuk menstimulasi proliferasi dan elongasi sel tumbuhan. Jadi proliferasi itu artinya perbanyakan atau pembelahan sel, sedangkan elongasi itu pembesaran atau mungkin pemanjangan lah secara harfiahnya, secara artinya tuh elongasi kan berarti pemanjangan gitu. Nah, kalau misal auksinnya terdegradasi gara-gara cahaya, berarti kan si bagian yang terdegradasi itu, bagian yang auksin terdegradasi, dia nggak punya auksin. Sehingga proliferasinya itu akan terhambat. Begitu pula dengan proses elongasi. Itu cahayanya kan dari sebelah kiri. Oke, cahaya dari sebelah kiri, maka batang yang bagian kiri itu dia akan kehilangan auksin sedikit demi sedikit karena degradasi. Sehingga yang sebelah kanan itu pembelahan dan elongasinya lancar, yang sebelah kiri itu terhambat gitu. Jadi kalau misalnya terus-terusan seperti itu, nanti lama-lama yang sebelah kanan udah tumbuh jauh, yang sebelah kiri masih pendek gitu. Makanya dia akan tumbuhnya bengkok ke arah yang arah datangnya cahaya gitu. Terus ini kalau misalnya kita balik lagi ke pernyataannya tadi, proses pemanjangan dan pembelahan pada sel yang tidak terpapar cahaya jauh lebih cepat daripada sel yang terpapar cahaya. Jadi ini benar ya, karena tadi yang bagian terpapar itu nggak punya auksin, sedangkan bagian yang nggak terpapar itu dia masih punya auksin. Jadi ini benar-benar dan berhubungan. Ini lumayan menarik dan aku nggak tahu sih tapi sering keluar atau enggak. Gimana? Lancar? Aman? Atau dimintain dulu nggak sampai sini? Gitu, kalau nggak ada, atau mungkin nanti mau tanya di akhir juga nggak apa, kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Ya. Oke, aku jawab sekalian kali ya. Ada pertanyaan satu. Kalau misal arah datangnya dari dua-duanya, itu biasanya dia akhirnya adalah apa sih namanya netralisasi gitu. Jadi dia tumbuhnya tetap ke atas. Karena kan kalau di kanan dan kiri, berarti kan yang hilang kan yang bagian kanan dan kiri, terus kayak yang di bagian puncaknya itu masih banyak. Jadi dia akan relatif tumbuh itu ke atas. Jadi saling menghilangkan gitu. Semoga menjawab ya. Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, aku lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas pelantarnya nih, terus udah bahas pertumbuhan dan perkembangan juga. Nah, sekarang kita mau bahas tentang animalia. Oke, jadi untuk soalnya adalah planaria merupakan anggota platyhelminthes yang dapat dijadikan sebagai bioindikator pada lingkungan perairan, sebab planaria bersifat karnivora dan banyak dijumpai pada perairan yang tercemar limbah domestik. Oke, ini aku waktu itu sih pernah beberapa kali nemu di soal tryout ya, jadi kayaknya ini mungkin lumayan sering ditanyain. Jadi aku langsung coba bahas. Nah, jadi planaria ini merupakan animalia yang termasuk ke dalam filum Platyhelminthes, okay? Atau cacing pipih. Nah, dari filum Platyhelminthes ini, si planaria itu masuknya ke kelas Turbellaria. Nah, terus planaria ini tuh juga sering banget dijadikan sebagai contoh dari hewan yang mengalami reproduksi secara fragmentasi, atau kayak dia itu terpotong-potong bagian tubuhnya, lalu nanti dari bagian tubuh yang terpotong itu dia bisa tumbuh menjadi
bagian-bagian yang lain. Nah, terus kalau untuk di soal yang ini yang mau aku highlight itu adalah planaria berperan sebagai bioindikator. Jadi bioindikator ini adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan sebagai penentu dari kualitas lingkungan. Jadi mungkin konsep dari bioindikator itu seperti itu. Nah, planaria ini tuh dia hidupnya di perairan-perairan yang bersih dan belum banyak tercemar oleh bahan-bahan pencemar perairan. Nah, karena sifatnya ini, si planaria itu dapat digunakan sebagai bioindikator. Oke, jadi kalau misalnya perairan bersih itu, dia berarti banyak planarianya. Kalau di perairan yang mulai tercemar, berarti planarianya itu sedikit. Nah, jadi jawaban soal yang tadi ini adalah yang C. Karena pernyataan yang pertama itu benar, dia merupakan anggota pelatih Helminth dan dapat dijadikan sebagai bioindikator. Lalu pernyataan yang keduanya ini tuh dia salah karena planaria dijumpainya pada perairan yang belum tercemar limbah domestik. Nah, mungkin kira-kira untuk gitu untuk pembahasan dari soal yang ini. Apakah teman-teman ada mau ditanyain? Ya, kalau untuk planarianya itu karnivora, ini aku belum tulis di slide ya. Oke, jadi kalau untuk yang planaria bersifat karnivoranya ini tuh dia benar. Jadi kalau untuk pernyataan yang keduanya ini yang bikin salah adalah karena dijumpai pada perairan yang tercemar limbah domestik. Ya, berarti jawabannya benar. Tadi adalah planaria itu karnivora. Oke. Mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, boleh dilanjut aja. Oh, ini ada chat. Iya, planaria itu karnivora. Jadi dia pemakan daging. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Masih tentang itu, sebab akibat. Pernyataan pertamanya, bakteri termofilik cenderung memiliki kestabilan materi genetik yang lebih baik daripada organisme lain yang hidup di tempat yang non-ekstrem, yang biasa aja gitu maksudnya. Sebab, rantai DNA bakteri tersebut mengandung lebih banyak pasangan guanin dan sitosin. Oke, jadi untuk jawabannya, yang pernyataan pertama itu benar, dan pernyataan keduanya itu juga benar dan saling berhubungan. Jadi opsinya adalah yang A, benar, benar, dan berhubungan. Kemudian untuk pembahasannya, oke, jadi untuk kestabilan materi genetik itu faktornya itu ada dua, baik dari proteinnya maupun dari si DNA-nya itu sendiri. Karena bagaimanapun DNA itu kan dia dikumparkan oleh protein kan. Kalau pada manusia gitu namanya histon. Tapi kalau pada bakteri dia nggak punya histon, adanya histon-like protein. Jadi protein yang mirip dengan histon. Tapi ya sama gitu kan tetap mirip-mirip lah sama histon gitu. Jadi aku bedain dari sisi proteinnya dan juga dari sisi DNA-nya. Kalau dari sisi proteinnya, bentuk adaptasi oleh bakteri termofilik. Jadi bakteri termofilik itu adalah bakteri yang hidupnya itu di tempat-tempat yang suhunya itu sangat tinggi. Jadi sekitar suhu optimum itu sekitar 50 sampai 70 derajat Celcius. Itu yang aku baca di salah satu paper kayak gitu. Ada juga di atasnya termofilik, itu adalah hypertermofilik. Itu yang di atas 100 derajat Celcius gitu. Sekitar 150 derajat Celcius untuk suhu optimumnya. Nah, kayak kita balik lagi ke adaptasinya ya, dari sisi proteinnya. Jadi proteinnya itu kalau pada bakteri termofilik itu akan banyak membentuk atau terbentuk inti-inti hidrofobik. Jadi atau sebutnya itu hydrophobic core. Jadi kayak protein asam amino, maksudnya asam amino yang hidrofobik itu akan kayak membentuk suatu inti gitu di tengah, dan itu bisa meningkatkan kestabilan protein tersebut
walaupun dia ada di suhu yang tinggi. Kemudian cara kedua itu dengan meningkatkan atau memperbanyak jumlah ikatan disulfida. Jadi ikatan disulfida itu biasanya menghubungkan antara atom sulfida dari satu asam amino dengan asam amino yang lain. Itu biasanya terbentuk pada itu struktur sekunder dan juga tersier dari protein. Jadi mungkin teman-teman pernah baca kalau struktur protein itu ada struktur primer, itu yang kayak rantai asam amino doang. Terus kalau struktur sekunder itu biasanya dia membentuk alpha helix atau beta platelet gak kotak. Tapi masih satu, biasanya beberapa struktur tersier itu membentuk satu kesatuan, jadilah tadi si struktur kuartener. Kemudian ikatan dia memperbanyak ionik. Mungkin ini dipelajarinya di kimia. Jadi ikatan hidrogen dan interaksi ionik itu termasuk ikatan yang kuat gitu. Jadi dia tahan terhadap panas. Jadi kalau misalnya ikatan hidrogen dan interaksi ioniknya itu banyak, maka protein tersebut akan lebih resisten nih terhadap suhu yang tinggi sekalipun gitu. Kemudian yang terakhir itu akan banyak terbentuk protein-protein yang struktur sekundernya itu berupa alpha helix. Karena menurut hitung-hitungan gitu ya, menurut penelitian, dihitung ternyata yang alpha helix itu dia lebih resisten terhadap panas dibanding tadi temennya yang beta platelet sheet gitu. Kemudian yang kedua dari sisi DNA-nya, jadi DNA itu kan dia ada backbone-nya, itu dari gula deoksiribosa. Terus habis itu nanti gulanya itu ditempelin sama gugus fosfat. Nah nanti ke bagian tengahnya itu kan ada basa nitrogennya kan. Basa nitrogen itu ada dua, ada purin dan ada pirimidin. Nah, purin harus berpasangan dengan pirimidin. Nggak bisa purin dengan purin atau pirimidin dengan pirimidin. Nah, untuk pasangan A dengan T, itu kan dia akan membentuk ikatan hidrogen dua ikatan hidrogen. Sedangkan pasangan guanin dan sitosin, G dan C, itu dia akan membentuk 3 ikatan hidrogen. Nah, tadi seperti yang di protein juga, ikatan hidrogen itu termasuk ikatan yang kuat dan lebih resisten terhadap suhu yang tinggi gitu. Jadi kalau semakin banyak pasangan basa guanin dan sitosin, maka semakin banyak ikatan hidrogen, sehingga DNA-nya itu akan semakin stabil, semakin resisten atau tahan terhadap suhu yang tinggi sekalipun. Jadi tadi jawabannya benar, benar, dan berhubungan. Gitu. Udah jelas atau belum? Atau dia mau ditanyain dulu? Atau mungkin nanti boleh tanya di akhir. Oke, kalau jelas, boleh dilanjut, Kak Nia. Oke, makasih Aca. Nah, selanjutnya kita, ini ada yang nanya, Ca. Oke, kalau suhu rendah, AT yang banyak atau GC yang mendikit? Karena sebenarnya itu kan sama ya. Maksudnya AC tambah banyak dengan GC tambah sedikit itu sama aja gitu. Jadi kalau aku pernah baca, kalau bakteri yang dia itu lebih, kan bakteri kan ada yang dia itu lebih tahan di tempat panas sama yang biasa, tapi ada juga yang dingin. Kalau yang dingin itu, yang pernah aku baca, dia malah bukan lebih ke DNA ya, tapi lebih ke proteinnya tadi. Jadi dia lebih banyak yang beta platelet sheet-nya. Kalau yang DNA-nya itu nggak dibahas malahan. Dia lebih fokus ke proteinnya. Gitu. Menjawab enggak? Bentar, aku lupa deh. Udah menjawab belum ya? Bentar. Oke, udah boleh lanjutnya. Oke, nah selanjutnya kita bakal membahas soal tentang sistem reproduksi. Mungkin ini lebih tepatnya untuk ke organnya kali ya.
Di komponen di bawah ini yang bukan bagian dari sistem reproduksi pria, yaitu adalah, oke, kita bahas satu-satu ya, jadi sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Nah, jadi ya kita bahas yang untuk sistem reproduksi pria dulu kali ya. Jadi secara garis besarnya, sperma yang dihasilkan oleh pria itu dibentuknya di testis di sini. Nah, setelah spermanya itu dihasilkan, dia akan dibawa ke epididymis untuk dimatangkan lebih lanjut dan disimpan sementara. Nah, selanjutnya dari epididymis ini dia bakal disalurkan melalui saluran vas deferens menuju ke bagian sini. Nah, di bagian sini itu ada 3 kelenjar aksesorius, jadi yang terdiri dari seminal vesicle atau vesicula seminalis ini, lalu di bawahnya itu ada kelenjar prostat, dan sebenarnya di bawahnya kelenjar prostat ini tuh ada lagi kelenjar yang kecil, tapi mungkin di gambar ini nggak terlalu kelihatan ya. Ada yang namanya kelenjar Cooper atau kelenjar bulbouretralis. Nah, jadi sperma tadi akan disalurkan oleh saluran vas deferens ke kelenjar aksesori ini untuk mendapatkan cairan-cairan yang menutrisi sperma dan mendukung ketahanan sperma juga. Ya, jadi kita bahas satu-satu. Kalau untuk yang di vesicula seminalis ini, dia akan mensekresikan cairan yang berisi fruktosa ke si spermanya tadi agar si spermanya mendapatkan nutrisi yang cukup. Lalu untuk yang kelenjar prostat, dia ini akan mensekresikan cairan yang bersifat basa untuk nanti bisa menetralisir asam yang berada di lingkungan vagina wanita. Jadi pada saat nanti spermanya itu ada di bagian vagina wanita, itu bisa bertahan lama. Nah, terus kalau yang tadi di sini nggak kelihatan ya, ada kelenjar Cooper atau bulbouretralis, yaitu menghasilkan cairan pelumas yang akan mendukung pergerakan sperma. Nah, ketiga sekret yang dihasilkan oleh 3 kelenjar ini nanti bakal disekresikan ke sperma, sehingga spermanya ini akan membentuk yang namanya cairan mani atau cairan semen. Nah, selanjutnya cairan mani atau cairan semennya itu tadi akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui saluran uretra. Oke, jadi kalau di pria ini saluran urin yang dari kandung kemih atau dari bladernya, dan juga untuk cairan semennya ini dikeluarkan dari tubuh melalui saluran yang sama, yaitu adalah uretra. Selanjutnya kalau untuk sistem reproduksi wanita, ini ada ovarium yang menghasilkan ovum dan hormon-hormon seperti estrogen dan progesteron. Lalu di bagian ujung dari tuba fallopinya ini ada struktur yang berbentuk seperti corong yang memiliki ini jumbai-jumbai gitu. Dia ini namanya adalah infundibulum. Nah, untuk infundibulumnya itu fungsinya adalah untuk menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium pada saat ovulasi. Jadi pada saat ovulasi itu nanti ovumnya bakal ditangkap oleh infundibulum dan bakal disalurkan ke tuba fallopi. Nah, di tuba fallopinya ini nanti kalau dia bertemu sperma juga akan terjadi fertilisasi dan akan membentuk zigot. Lalu nanti zigot akan berkembang, membelah menjadi yang morula blastula itu. Nanti dia terus bakal menempel atau implantasi di dinding rahim atau di endometrium ini. Nah, terus di bagian rahim ini jadi terjadi perkembangan embrio lebih lanjut
hingga nantinya bakal siap untuk dilahirkan. Kalau untuk vagina ini dia adalah fungsinya sebagai alat kopulasi pada saat berhubungan seksual, dan juga untuk kalau di pria alat kopulasinya itu juga berupa penis. Oh iya, ada satu struktur lagi di sistem reproduksi pria, itu ini namanya adalah skrotum. Skrotum ini tuh merupakan pembungkus testis yang berfungsi untuk menjaga agar suhu testis tetap stabil. Mungkin itu untuk pembahasan dari organ sistem reproduksi. Berarti yang bukan dari bagian dari sistem reproduksi pria itu adalah yang info di bulu. Oke, apakah ada pertanyaan teman-teman? Oke, mungkin boleh dilanjut dulu aja. Kalau belum ada yang bertanya. Oke, aku lanjutin. Kita masuk ke evolusi ya. Ke-12. Bisa di back dulu nggak nih? Di aku itu enggak ke share screen. Ya tadi kayaknya apa agak ke exit ya share. Oke. Ini kalau di aku ini lagi loading buat apa proses mau ke full screen ya. Kalau di Aca gimana? Iya, sama. Lagi loading. Guys, boleh nggak ada yang ngecat satu? Karena apa tuh kayak pilihanku hilang semua di sini. Aku nggak bisa nge-unmute. Nggak bisa nge-mute. Tunggu. Oke, nanti aja deh. Lanjut ke evolusi ya. Ini masih soal pertanyaannya yang tipe sebab akibat. Oke, aku bacain pernyataan pertamanya. Sifat analogi organ adalah produk evolusi konvergen dan nampak pada sayap kelompok burung dan serangga seperti kupu-kupu. Jadi kelompok burung dan kelompok serangga. Sebab organ tubuh mereka memiliki struktur morfologi dan anatomi yang sama, namun memiliki fungsi yang saling berbeda. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, jadi kita mengenal dua term atau dua istilah, yaitu analogi dan homologi. Ini tuh kalau nggak salah aku pernah beberapa kali keluar gitu di tryout. Nah, aku aja sampai sekarang kadang masih sering kebalik-balik itu antara analogi dengan homologi. Jadi dua-duanya, baik analogi maupun homologi, itu sama-sama produk dari evolusi. Bedanya apa gitu kan? Kalau analogi itu gampangannya adalah dia fungsinya sama tapi asalnya berbeda. Jadi dari struktur pada nenek moyang berbeda-beda A, B, C, D, E, terus nanti seiring perjalanan evolusi dia akan membentuk suatu struktur yang dia itu fungsinya sama gitu. Walaupun mungkin dari bentuk tulangnya atau mungkin nanti sarafnya di sana atau mungkin ototnya itu
sedikit banyak itu berbeda, tapi intinya fungsinya adalah sama. Nah, karena tadi dari banyak, dari berbagai macam di nenek moyang, terus ketika di zaman sekarang, di anak keturunan itu dia membentuk suatu struktur dengan fungsi yang sama, maka ini termasuk contoh dari evolusi konvergen. Gitu. Jadi misalnya kalau di sini itu dari siripnya paus, terus siripnya turtle itu kura-kura atau penyu ya, kayaknya kura-kura yang bisa berenang itu kura-kura atau penyu, aku lupa deh. Terus ini sirip ikan dan juga sirip penguin. Jadi mereka kan secara apa ya, morfologi yang kita lihat itu kan sama kan. Bentuknya ya kayak gitu, bentuk sirip tuh ya udah kayak gitu bentuk sirip. Fungsinya buat apa? Ya buat berenang. Tapi kalau misal kita urutin, kita lihat track record secara evolusionernya, itu tulang-tulang yang ada di sana itu berasal dari struktur yang berbeda di masa lampau gitu, atau pada nenek moyang itu berbeda. Nah, sebaliknya kalau homologi itu dia fungsinya berbeda, tapi asalnya itu sama. Jadi dulu di nenek moyang itu misalnya cuma ada satu struktur, misalnya cuma ada satu tulang gitu. Nah, seiring perjalanan evolusi, itu nanti di anak keturunan itu akan semakin berkembang ini dari yang satu struktur jadi beberapa struktur yang berbeda, tapi asalnya masih satu gitu. Nah, karena untuk struktur yang berbeda, ternyata fungsinya pun itu juga berbeda. Itu karena dari tadi satu struktur menjadi banyak struktur yang berbeda, makanya disebut sebagai evolusi divergen. Nah, untuk yang homologi ini, itu dia yang sering dipakai sebagai contoh yang representatif itu adalah tungkai. Jadi, misalnya tangan nih, tungkai atau namanya itu ekstremitas. Jadi kalau pada manusia itu ya tangan dan kaki itulah tungkai. Kalau pada kucing ya itu berarti kakinya 4 itu tungkai. Kalau misalnya pada kelelawar ya berarti sayap 2 dan kaki itu 2. Kalau paus ya berarti sirip. Nah, itu dia berasal dari struktur yang sama. Jadi, kalau misalnya kita lihat dari anatomi tulangnya, itu pasti ada humerusnya, ada radiusnya, ada ulnanya, ada karpalnya, ada metakarpalnya, dan juga ada falangisnya. Cuma ya mungkin bentuknya itu yang agak berbeda. Tapi kalau kita urutin secara evolusioner, itu berasal dari satu struktur yang sama. Namanya humerus, ya udah pasti ada humerus yang mungkin bentuknya nanti lebih pendek kah, atau dia lebih ramping, atau dia agak belok sedikit, itu nanti ya tergantung jalan evolusinya seperti apa gitu. Jadi kalau aku inget-ingetnya kalau analogi itu adalah jam dinding. Jam dinding kan ada jam yang analog, ada yang jam digital. Fungsinya apa? Ya sama-sama buat ngelihat jam gitu. Sekarang jam berapa gitu. Tapi mungkin kita lihat asalnya atau kita lihat mesinnya itu kan mungkin berbeda kan, tapi fungsinya sama buat ngeliat ini jam berapa sih. Jadi kalau saran aku, kalau misalnya ada dua term atau dua istilah yang sering kebalik-balik, kalian hafalin salah satunya aja. Jadi daripada ngafalin dua-duanya, hafalin salah satunya aja. Berarti nanti yang nggak kita hafalin itu adalah kebalikan dari yang kita hafalin. Singkat. Gimana? Jelas? Atau ada yang tanyain dulu? Oke, boleh lanjut. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang metabolisme glukosa. Nah, jadi jika asupan glukosa atau gula darah dalam tubuh itu rendah, tubuh akan mencukupi kebutuhan glukosa melalui cara yaitu ini ada pilihannya dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk yang titik pertama itu dia glukosanya dipenuhi dengan cara memecah glikogen otot. Lalu yang kedua dengan cara mengonversi glukosa dari bahan non-karbohidrat. Lalu yang ketiga adalah sekresi hormon glukagon. Dan yang keempat adalah dengan membentuk ATP. Ini kan teman-teman juga baru belajar metabolisme, jadi kita review ya. Jadi kalau
untuk memenuhi asupan glukosa dalam tubuh itu, yang utamanya itu dilakukan melalui proses namanya adalah glikogenolisis. Jadi glikogen yang di otot ini nanti akan dipecah menjadi glukosa yang berada di darah. Nah, hormon yang berperan dalam proses glikogenolisis ini adalah hormon namanya adalah hormon glukagon. Jadi kalau nomor 1 benar, pasti nomor 3 benar. Dan ini juga saling berhubungan karena yang berperan dalam proses glikogenolisis adalah hormon glukagon. Nah, ini tuh teman-teman lihat dari namanya glikogenolisis. Jadi glikogeno itu artinya adalah glikogen, dan artinya adalah pemecahan. Nah, aku sekalian bahas yang nomor 3 ya berarti. Nah, ini berarti benar ya, untuk meningkatkan kadar glukosa itu juga dilakukan dengan mengekspresikan hormon glukagon. Nah, hormon glukagon ini itu dia kerjanya berlawanan atau antagonis dengan hormon insulin. Kalau hormon glukagon itu tadi memecah glikogen menjadi glukosa, kalau hormon insulin ini dia akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, terus lanjut untuk meningkatkan kadar glukosa tubuh itu juga dilakukan dengan proses namanya gluconeogenesis. Glukonya adalah glukosa, neo itu artinya baru, dan kalau genesis itu artinya adalah pembentukan. Nah, jadi untuk gluconeogenesis ini adalah dia merupakan konversi atau pembentukan glukosa dari bahan-bahan yang non-karbohidrat. Seperti sorry itu suaranya balik lagi kayak tadi. kalau sekarang oke. Makasih Aca udah diingatkan. Untuk yang gluconeogenesis ini tadi adalah pembentukan glukosa dari bahan-bahan yang atau sumber makanan yang non-karbohidrat. Seperti dia bisa dibentuk dari protein contohnya. Terus bisa juga dari kalau di glikolisis itu kan glukosa dipecah menjadi asam pirufat ya. Nah, melalui proses gluconeogenesis ini asam pirufat juga dapat dikonversi lagi menjadi glukosa. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, yaitu yang nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk pembentukan ATP, ini dia itu bukan untuk memenuhi asupan glukosa di dalam tubuh. Karena untuk membentuk ATP aja kan kita perlu glukosa. Ya. Melalui yang proses metabolisme itu. Atau lebih tepatnya adalah proses katabolisme. Jadi mungkin gitu untuk pembahasan yang soal ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya? Ini aku nggak bisa buka chat nih sebentar. Nah. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin boleh dilanjut aja. Oke, lanjut ya. Oke, ini kita membahas tentang sel, sebenarnya ini masuk ke bab sel, tapi kita ini fokus ke transport membrannya. Transport yang melalui membran. Oke, ini soalnya pilihan gini seperti biasa. Yang opsi A, keempat gambar mengilustrasikan proses difusi. Yang B, pada gambar 4, jika kotak merepresentasikan Na+, jadi ini yang warna orange tua itu Na+, maka lingkaran merepresentasikan K+. Yang C, 1 dan 2 mengilustrasikan difusi sederhana. Yang D, proses pada gambar 4 menghasilkan ATP. Dan yang E, 2 dan 3 merupakan contoh difusi terfasilitasi.
Nah, jawaban yang benar di antara kelima opsi ini adalah yang E. Jadi 2 dan 3 merupakan contoh difusi terfasilitasi. Kenapa tuh? Kita next ke slide berikutnya. Oke, jadi nomor 1, 2, dan 3 itu dia menggambarkan atau mengilustrasikan proses difusi. Jadi yang satu ini itu adalah difusi sederhana. Jadi difusi yang ya udah langsung menembus membrannya aja gitu. Itu biasanya terjadi atau apa ya? Bisa dilakukan oleh zat-zat yang dia itu kecil gitu. Molekulnya kecil. Terus biasanya dia juga itu hidrofobik. Jadi hidrofobik itu maksudnya dia nggak suka air. Nggak suka air itu kan, atau hidrofobik tadi, itu sama dengan sifat ekor asam lemak dari ini kan, dari si fosfolipid bilayer ini. Makanya dia bisa langsung nembus aja gitu, nggak perlu pakai bantuan dari apa-apa. Kemudian yang 2 dan 3 ini merupakan contoh atau ilustrasi dari difusi yang terfasilitasi. Nah, biasanya difusi terfasilitasi ini dia itu untuk zat-zat yang ukurannya relatif lebih besar dan biasanya dia itu hidrofilik atau suka air, kayak protein gitu-gitu deh. Itu biasanya dia harus lewat difusi terfasilitasi. Nah, kenapa kok dibilang sebagai terfasilitasi? Karena proses difusinya ini dibantu sama yang ungu-ungu itu, yaitu si protein. Nah, protein ini ada 2 jenis. Ada protein channel atau protein kanal dan juga protein yang carrier atau protein pembawa. Bedanya apa? Kalau protein channel itu dia kayak pintu gitu, kayak udah nggak ada buka tutupnya gitu. Jadi kalau mau masuk ya udah tinggal masuk aja gitu. Nggak ada perubahan bentuk. Bedanya sama yang protein carrier, untuk memindahkan zat, dia tuh harus berubah bentuk, harus berubah konformasinya. Jadi misalnya kalau yang di sini, yang 3 itu, dia kalau mau ngambil biru-birunya, dia kan harus buka ke arah luar. Habis itu kalau misalnya biru-biru mau dimasukin ke intrasel, ke dalam, dia harus buka ke dalam. Jadinya ada perubahan konformasi atau bentuk dari protein tersebut. Itu dia disebut sebagai protein carrier. Kemudian yang keempat, itu mengilustrasikan proses transport aktif. Kenapa kok aku bilang transport aktif? Karena kelihatan banget kan di situ ada ATP. Di situ ATP digunakan, makanya dia bukan difusi. Oh ya, tadi aku lupa nge-mention di awal. Jadi untuk transport itu ada 2, aktif dan pasif. Kalau yang aktif, dia kan menggunakan ATP. ATP dan kawan-kawannya sih sebenarnya, nggak harus ATP, bisa juga GTP, guanosin trifosfat. Biasanya yang sering sih ATP dan GTP, cuma memang yang paling sering disebut itu adalah si ATP. Kemudian untuk yang transport pasif itu dibagi menjadi 2 nih, ada osmosis dan ada difusi. Jadi kalau difusi itu perpindahan zat dari tempat dia, larutan dia di mana konsentrasinya itu tinggi ke tempat di mana konsentrasinya dia itu rendah. Gitu. Nah, kalau osmosis itu yang berdifusi, yang berpindah adalah pelarut atau molekul airnya. Itu bedanya. Jadi kalau difusi itu zat terlarut, kalau osmosis itu zat pelarut. Umumnya sih zat pelarut itu adalah air. Kemudian yang B, jadi pada yang nomor 4 itu, gambar nomor 4, itu mengilustrasikan Na plus K plus PAM, atau sodium potasium PAM. Nah, 3, Na plus itu akan dipompa ke arah luar, ke ekstrasel. Kemudian 2 ion K plus, 2 ion kalium itu akan diambil ke dalam, diambil untuk ditransfer ke dalam, ke intrasel. Jadi tukar-tukaran gitu. Kalau misal Na plus dikeluarin, berarti nanti akan diambil 2 K plus ke dalam. Jadi kalau pada ilustrasi nomor 4, yang kotak itu adalah K plus, kemudian yang bulat itu adalah Na plus. Tadi ingat ya, 3 keluar itu adalah Na, 2 ke dalam itu adalah si K plusnya. Kemudian yang C, 1, ini tadi aku udah jelasin di opsi A, itu difusi sederhana, karena dia nggak butuh protein. Ya udah kayak udah lewat aja langsung gitu. Kemudian yang kedua dan 3 itu difusi terfasilitasi, yang 2 tadi channel protein, dan yang ketiga itu adalah yang carrier protein. Kemudian nomor 4,
itu dia transport aktif ya, karena dia menggunakan ATP dan juga saudara-saudaranya, tapi umumnya ATP. Kemudian yang opsi E, jadi 2 dan 3 tadi udah aku jelasin juga, itu menggambarkan atau mengilustrasikan proses difusi yang terfasilitasi. 2 tadi channel, 3 itu carrier. Jadi jawabannya yang E yang benar. Ada yang mintain dulu? Oke, kalau nggak ada, nih ya, boleh. Oke aja, thank you. Aku jawab dulu kali ya. Oke, tadi difusi itu tuh zat terlarut. Jadi kalau misalnya kita bikin air gula, berarti molekul gulanya itu adalah zat terlarut. Itu nanti kalau misalnya kita mau ngelihat transfernya gitu, yang akan berpindah, yang disebut sebagai berdifusi, itu adalah si zat terlarutnya. Kalau osmosis itu adalah zat pelarutnya, umumnya air. Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang mutasi. Oke, jadi pernyataan berikut yang tidak dihasilkan dari akibat terjadinya trisomi pada kromosom adalah yang pertama ada sindrom metafemale atau ini biasanya juga disebut dengan sindrom superfemale. Terus ada sindrom bulimia, ada sindrom Down, ada sindrom Jacobs, dan sindrom Edward. Oke, mungkin aku langsung bahas. Nah, jadi sebelumnya aku pengen jelasin dulu tentang gimana sih kariotip atau kromosom yang normal yang ada di tubuh manusia. Nah, jadi kromosom manusia itu normalnya terdiri dari 23 pasang atau jumlahnya itu ada 46. Oke, jadi 22 pasang pertama atau 44 buah yang pertama ini adalah kromosom autosom atau kromosom tubuh. Nah, lalu untuk pasangan kromosom yang ke-23 ini dia adalah kromosom seks atau kromosom yang menentukan jenis kelamin. Kalau kromosom 23 ini jenisnya adalah XX, berarti dia jenis kelaminnya adalah perempuan. Dan kalau kromosomnya itu adalah XY, berarti dia jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, untuk penulisan susunan kromosom manusia ini biasanya 44A plus XX itu kalau wanita atau 44A plus XY itu kalau laki-laki. Nah, kalau misalnya pakainya yang 22, berarti itu A-nya harus double. Ya, jadi ini tuh dibacanya kayak, kalau ini berarti 44 autosom, kalau yang ini berarti dibacanya adalah 22 pasang autosom. Kira-kira kayak gitu. Terus kromosom normal di tubuh manusia ini juga sifatnya itu adalah diploid atau 2N. Dia itu berarti terdiri dari 23 pasang atau 46 buah. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu itu ada mutasi, ada kromosom yang mengalami mutasi atau mengalami kelainan akibat adanya kelainan genetik ataupun bahan-bahan yang dapat menyebabkan mutasi. Contohnya itu biasanya kayak radiasi nuklir dan lain sebagainya. Nah, terus untuk mutasi atau kayak dia itu kelainan dalam jumlah kromosom, itu ada yang monosomik dan ada juga yang trisomik. Kalau monosomik ini, dia itu artinya adalah jumlah kromosomnya itu kurang 1. Berarti yang harusnya normal ada 46, kalau di monosomik ini dia jumlahnya hanya 45. Jadi rumusnya itu adalah 2N-1. Nah, contoh dari sindrom yang merupakan mutasi monosomik ini adalah sindrom Turner.
Jadi kalau di sindrom Turner ini dia kehilangan atau kekurangan satu kromosom seks. Karena kan tadi kromosom seks itu normalnya harus ada satu pasang atau 2 buah. Sedangkan kalau yang di sindrom Turner ini dia kromosom seksnya cuma ada satu nih. Jadi jumlah total dari kromosomnya dia cuma punya 45. Nah, terus ada juga yang trisomik di mana dia ini kelebihan satu jumlah kromosom. Nah, terus untuk contoh sindrom dari trisomik ini ada sindrom Patau atau trisomi 13. Berarti di kromosom autosom nomor 13-nya itu dia ada 3. Terus ini juga ada Down syndrome atau sindrom Down, dia itu adalah trisomi di kromosom nomor 21, atau maksudnya di pasangan kromosom ke-21. Lalu ada sindrom Edward, ini adalah trisomi di pasangan kromosom ke-18. Terus ada juga trisomi yang terjadi akibat kelebihan kromosom seks. Contohnya itu adalah sindrom Jacob, yaitu kromosom seksnya ada 3 dengan susunan XYY. Nah, untuk ciri-ciri dari sindrom Jacob ini, dia itu merupakan laki-laki, terus dia itu cenderung sikapnya itu sangat agresif. Nah, lalu untuk selanjutnya ada sindrom Klinefelter. Dia ini juga kelebihan satu kromosom seks dengan susunan XXY. Oke, yang ini nih, ada gambarnya, ini gambar dari susunan karyotype pada pengidap sindrom Klinefelter. Nah, untuk sindrom Klinefelter ini juga diidapnya itu oleh laki-laki, dan dia itu cirinya adalah testisnya tidak berkembang, tapi payudaranya malah berkembang. Terus selanjutnya ada sindrom metafemale atau sindrom superfemale. Ya, ini itu kelebihan satu kromosom seks juga dengan susunan XXX. Jadi ini kalau yang sindrom metafemale itu diidapnya oleh wanita, dan cirinya itu cenderung kayak biasanya itu disebut sebagai wanita perkasa. Jadi dia punya badan yang cenderung lebih besar daripada wanita-wanita yang lain. Selanjutnya, ini tadi ada di pilihan juga, itu adalah sindrom bulimia. Nah, kalau sindrom bulimia itu dia tidak terjadi karena trisomik, melainkan dia itu terjadinya karena ada masalah pada psikisnya ya. Jadi dia pengidap sindrom bulimia ini cenderung untuk memuntahkan makanannya. Oke, jadi pilihannya itu, ini aku kayak salah nulis pilihannya ya, berarti jawaban yang benar itu sebenarnya adalah yang B, yang sindrom bulimia. Nanti aku benerin. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya nggak, teman-teman? Oke, kalau belum ada mungkin boleh dilanjut. Oke, nggak bisa ngambil. Oke, kita ke soal terakhir untuk sesi hari ini. Ini bab sel lagi, tapi ini kita lebih bahasnya itu ke organel selnya ya. Terus ini tipe tipe pertanyaannya yang multiple choice biasa, A sampai E untuk opsinya. Di antara pilihan berikut, sel yang paling banyak memiliki lisosom adalah yang A eritrosit, yang B miosit, yang C makrofag, yang D sel epitel usus, kemudian yang E adalah limfosit B. Next slide, Nia.
Oke, jadi aku bahas dari lisosom dulu kali ya. Jadi lisosom itu dia adalah organel yang fungsi utamanya itu ada pada digesti intraseluler atau pencernaan intraseluler. Jadi pencernaan di dalam sel gitu. Artinya kalau selnya itu aktif untuk mencerna sesuatu, mungkin mencerna makanan, partikel dari luar, atau mungkin mencerna apapun lah, terutama sih makanan ya dari luar, tentu dia tuh banyak memiliki lisosom gitu. Nah, berarti dari kelima pilihan yang ada, kita nanti eliminasi satu-satu, kira-kira mana sih yang paling mungkin memiliki lisosom banyak banget, karena ya dia aktif mencerna sesuatu gitu loh. Oke, kita mulai dari opsi A ya. Eritrosit, teman-teman tahu lah itu sel darah merah, bentuknya bulat, bikonkav, warnanya merah. Dia kan berperan dalam transport gas ya. Jadi di dalam selnya itu dia itu nggak punya nggak punya organel sel gitu loh. Kenapa nggak punya? Karena memang tujuannya atau berkaitan dengan fungsinya si eritrosit itu kan membawa CO2 dan O2 ya terutama. Berarti untuk bisa membawa dia kan butuh sesuatu, yaitu si protein hemoglobin. Nah, dia memaksimalkan selnya itu untuk membawa hemoglobin, berarti sesitukan. Makanya pada eritrosit yang dewasa atau eritrosit yang matang, eritrosit yang fungsional, itu udah nggak ditemukan organel-organel sel. Jadi sitoplasmanya itu full of si hemoglobin. Gitu. Jadi bisa jadi lisosom juga nggak ada di eritrosit. Lagi pula eritrosit kan dia juga nggak mencerna sesuatu. Atau mungkin kita bisa bilang tuh maksudnya adalah memfagosit sesuatu kemudian kita cerna gitu ya maksudnya. Kemudian yang pilihan B, miosit. Jadi mio itu artinya otot, kalau sit, situs, sito itu artinya adalah sel. Jadi miosit artinya adalah sel otot. Kemudian si sel otot ini ngapain sih gitu? Dia kan kegiatannya atau aktivitasnya itu kan kontraksi dan relaksasi. Butuhnya apa? Ya berarti butuhnya aktin dan miosin. Tadi aktin udah dibahas sama Kak Nia, dia termasuk filamen yang mikrofilamen atau mikrofilamentum gitu. Jadi lisosom kayaknya nggak terlalu berperan banyak kalau di miosit. Jadi ini kita eliminasi ya yang miosit. Kemudian yang C, makrofag. Makrofag itu kan dia kegiatannya adalah secara aktif memfagosit sel-sel asing. Bisa juga memfagosit sel yang udah rusak atau sel-sel tubuh yang udah mati. Gitu. Karena dia makan, kan otomatis yang dia makan tuh harus dicerna kan, nggak mungkin kayak disimpan di dalam selnya doang nggak diapa-apain. Nah, menceranya dengan apa? Jadi kalau pada sel-sel fagosit, kan dia akan makan untuk partikel. Dia makan partikel, nanti kan dia akan membentuk vakuola. Vakuola makanan yang bentuk kecil dan dia bersifat sementara. Nanti akan datang si lisosom bersatu atau berfungsi dengan vakuola tadi. Nah, nanti lisosom itu kan isinya enzim-enzim pencernaan gitu kan. Enzim itu akan mencerna tadi partikel yang udah difagosit sama si makrofag. Gitu. Jadi, ini jawabannya C, karena makrofag itu kan dia banyak memakan sesuatu. Karena makan nggak mungkin dipertahankan, harus dicerna. Makanya dia butuh organ pencernaan intraseluler, yaitu si lisosom. Oke, jadi kita udah tahu jawabannya adalah yang C, yang makrofag. Kita lanjut ke opsi D. Sel epitel usus berperan dalam reabsorpsi sari makanan kan. Jadi yaudah dia mencerna aja, jadi dia endositosis, nanti disimpan, terus dialirin ke pembuluh darah. Jadi dia di sini nggak ada sangkut pautnya dengan lisosom. Kemudian yang, oh iya, mungkin tadi kan aku nyebut di awal, si lisosom itu kan organ pencernaan, tapi intraseluler. Bukan berarti karena sel epitel usus, terus itu berkaitan sama pencernaan. Nggak gitu, jadi lisosom itu kan pencernaannya intraseluler. Kalau misalnya usus, itu kan dia pencernaan tubuh gitu, maksudnya bukan pencernaan sel. Jadi pencernaan kalau di usus itu, biasanya dia terjadi secara ekstraseluler, jadi terjadi di lumen ususnya gitu. Oke, jangan terkecoh. Kemudian opsi terakhir ada limfosit B. Tadi kita ingat bahwa limfosit B itu dia
berperan dalam respon yang humoral. Jadi dia menghasilkan antibodi. Kalau menghasilkan antibodi itu kan protein, berarti dia paling nggak itu harus punya banyak RE kasar, terus harus punya ribosom, kemudian harus punya banyak juga si Golgi. Jadi ini nggak ada hubungan sama lisosom. Jawabannya adalah yang C, si makrofag. Gitu. Ada yang mintain dulu? Atau udah jelas semuanya? Oke, kalau dibanding sama sel darah putih. Jadi sebenarnya sel darah putih yang neutrofil terus monosit itu dia kalau teraktivasi, maksudnya tuh misalnya suatu ketika kita kemasukan patogen, berarti kan si neutrofil dan monosit itu bisa teraktivasi. Nah, monosit dan neutrofil yang teraktivasi itu dia bisa, maksudnya berpotensi untuk membentuk makrofag gitu. Jadi makrofag itu sebenarnya bentuk terdiferensiasi dari beberapa jenis sel darah putih. Kalau misal pilihannya ada sel darah putih tapi gak ada makrofag, ya berarti pilihannya si sel darah putih aja. Misalnya eritrosit, miosit, terus leukosit, kemudian sel epitel usus dan limfosit B, pilihlah si leukosit. Gitu. Tapi gini, kalau misalnya kita pilih leukosit, sedangkan di sini ada limfosit B kan agak aneh ya, karena limfosit B itu merupakan bagian dari leukosit. Gitu. Sebenarnya ini aku bikin soal sendiri sih, jadi aku nggak masukin leukosit di sini, karena aku udah membedakan antara limfosit dengan makrofag. Gitu. Gimana? Menjawab nggak? Atau mungkin pernah baca soal yang setipe, terus ada yang mau ditanyain dulu. Oke, jadi karena waktu kita udah mau berakhir juga, sebenarnya ini aku sama Aca total udah nyiapin 20 soal. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin yang baru bisa kebahas di live class ini sampai sini dulu. Nah, tapi nanti untuk soal-soal yang lain dan pembahasannya juga akan kami kirimkan. Dan mungkin teman-teman nanti bisa coba pelajari sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh lewat Discord ke aku atau ke Aca. Jadi aku izin stop share. Nah, terakhir